bahwa sesungguhnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu adalah kabupaten yang potensi yang sangat besar, terutama dalam rangka keperbakalaan ini. Maka itu kami mengharapkan agar dapat potensi ini betul-betul diangkat, dilestarikan, sehingga menjadi objek wisata di Provinsi Jambi ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.445 km persegi. Terbentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 tentang pemekaran kabupaten di wilayah Provinsi Jambi, antara lain Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini terletak di pesisir timur Sumatera, berhadapan dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Itulah mengapa Tanjung Jabung Timur berada pada posisi yang strategis sebagai penghubung dengan dunia luar. Maka sangat tepat kiranya jika visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pintu gerbang ekonomi Jambi berbasis agribisnis pada tahun 2011. Visi ini dijabarkan dalam misi-misi yang sangat strategis, rasional, dan arif. Salah satunya adalah pelestarian peninggalan budaya, situs sejarah, dan pengembangan budaya tradisional. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana kita ketahui, berada di sepanjang garis pantai timur yang pada masa dahulu mempunyai sejarah yang sangat besar. Di samping kerajaan besar, peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut masih dapat kita temui. Dahulu kala, perairan pantai timur Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai penghubung antara negeri di atas angin, yaitu India, Persia, dan Arab, serta negeri di bawah angin, yaitu Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara, Thailand, Vietnam, serta China. Tercatat dalam sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Jambi pertama kali muncul pada sekitar abad 3 sampai dengan 4 Masehi. Itsing mengisahkan, ketika hendak ke negeri India, ia terlebih dahulu singgah 2 bulan di Moloyo untuk memperdalam bahasa Sanskerta sebelum akhirnya tiba di Nalanda, India. Kesaksian Itsing seolah menguatkan bahwa kerajaan Melayu kuno dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha sebagaimana tercermin pada tinggalan arkeologi di Kompleks Percandian Muara Jambi di tepian Batanghari. Kemegahan kerajaan Melayu kuno yang berdiri antara abad 7 hingga 13 Masehi rupanya didukung dengan hubungan internasional yang saling menguntungkan baik melalui hubungan keagamaan maupun perdagangan. Jambi dikenal sebagai penghasil emas, getah damar, kemenyan, gading gajah, cula badak, gaharu, madu, jenis-jenis kayu, hasil tambang, dan komoditi lainnya. Sebaliknya, produk asing yang diperdagangkan antara lain wewangian, obat-obatan, perhiasan, tekstil, dan barang-barang keramik.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beribu kota di Muara Sabak, sebuah kota pelabuhan yang terletak di muara Sungai Batanghari. Muara Sabak, hai kampung Cina. Peranan Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera dan kota Muara Sabak bagaikan dua titik benang merah yang saling terkait dan tak terpisahkan. Saudagar Arab pada zaman kekhalifahan Muawiyah pada tahun 661 sampai dengan 681 Masehi menyebut kota Muara Sabak dengan nama Negeri Sabah, sebuah pelabuhan lada terbesar di Sumatera Selatan. Di Muara Sabak inilah sejak dahulu kala merupakan titik temu penduduk pedalaman Jambi dengan wilayah lain di Kepulauan Nusantara, bahkan dengan dunia luar seperti India, China, Arab, dan Persia. Sebuah pertemuan yang berperan dalam perkembangan peradaban Jambi dari masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, hingga masa sekarang. Kini, di sekitar Muara Sabak masih bisa kita jumpai sisa pelabuhan dan kelompok-kelompok pemukiman masa Melayu kuno seperti situs peninggalan purbakala Kotokandis, Lambur, Siti Hawa, Rantau Rasau, dan tempat-tempat lain di sekitar daerah aliran Sungai Batanghari dan pantai timur Tanjung Jabung Timur. Mari kita telusuri bukti-bukti kejayaan itu. Nah, kita sekarang ini berada di rumah Pak Rohim ya, Pak Rohim di Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur. Nah, tepat di halaman rumah Pak Rohim, kita menemukan sebuah perahu kuno, yaitu sebuah perahu yang terbuat dari papan kayu. Nah, riwayat penemuan papan kuno ini atau perahu kuno ini mungkin Ibu bisa cerita, Bu? Tahun 96 kami termaksud mau mendirikan sebuah rumah. Jadi kami menggali di halaman rumah itu mau bikin timbuk, dan disitulah penemuan perahu kuno. Pada waktu itu kebetulan ada BP3 pas lagi mengadakan penelitian Desa Lambur 1. Nah, kami melaporkan kepada Bapak Agus Wijatmoko. Berdasarkan laporan temuan perahu kuno tadi, kami selanjutnya melakukan sebuah kegiatan ekskavasi, arkeologi dan penelitian di lokasi tempat kami berdua berdiri sini. Dan ternyata memang betul bahwa papan-papan yang dilaporkan Bapak Rohim itu ternyata adalah sisa-sisa perahu kuno. Dari beberapa titik yang kita gali, ternyata kita menemukan sebuah papan-papan perahu kuno dengan ciri itu sambungan antar papan menggunakan pasak, kemudian juga diikat dengan tali-tali ijuk. Sebuah teknologi perahu Asia Tenggara tidak hanya ditemukan di lokasi sini saja, tetapi juga di situs Wak Bujang, kemudian situs Mariana, dan di depan Museum Badarudin di Sumatera Selatan. Dan akhir-akhir ini juga kita temukan sebuah perahu kuno sama teknologinya seperti yang ada di sini, menggunakan pasak kayu dan tali ijuk, yaitu di situs Kota Kapur, Pulau Bangka. Dari situs perahu kuno, kita menuju Desa Lambur, sebuah situs permukiman lama masa Melayu kuno. Di antara sawah dan pekarangan penduduk, terlindung pepohonan dan agak tersembunyi di antara rerumputan,
bukti-bukti permukiman kuno itu berada. Situs Lambur ini pada tahun awal-awal 90-an itu dilakukan penelitian arkeologi di kawasan ini, dan hasilnya memang menunjukkan bahwa kawasan Lambur ternyata merupakan bekas pemukiman kuno, di mana kita dapat menemui alur-alur sungai kuno. Kita bisa menemukan sisa-sisa pemukiman kuno, seperti ada tiang-tiang rumah, juga perahu-perahu kuno. Nah, hal yang menarik lagi, tidak hanya itu, juga alat-alat rumah tangga seperti kita temukan di pekarangan ini. Kita akan menemui banyak keramik-keramik Cina. Ini adalah alat-alat rumah tangga seperti mangkok, kemudian juga piring. Nah, yang Bapak pegang ini adalah namanya tungku. Ini bekas tungku yang dibuat dari gerabah tanah liat yang dibakar. Nah, penduduk juga banyak yang menemukan artefak-artefak lain atau benda-benda dari masa lalu seperti timbangan, kemudian juga sebagian dari emas seperti sabuk emas, kemudian kalung, dan juga alat-alat dari batu yang dulunya digunakan sehari-hari oleh masyarakat sini. Nah, inilah kenapa kawasan Lambur ini penting kita lestarikan, karena kandungan budayanya sangat tinggi, terutama pada awal-awal Masehi, terutama pada masa klasik Buddha. Itu Pak, waktu tahun 95 Pak Giono itu menemukan ikat pinggang emas sama kalung emas, itu sudah dibawa ke Jambi, ke Museum Jambi. Ikat pinggang dan kalung emas ini tidak diragukan lagi adalah cermin betapa kaya dan jayanya Tanjung Jabung Timur sejak zaman dahulu. Menuju Koto Kandis. Situs ini terletak sekitar 100 km ke arah muara dari situs Muara Jambi. Di Koto Kandis ditemukan sebuah pipisan bertuliskan aksara Jawa kuno yang diperkirakan berasal dari abad 7 sampai dengan 8 Masehi. Selain itu, terdapat keramik baik pecahan maupun utuh dalam berbagai bentuk yang pada umumnya berasal dari dinasti Sung abad 12 sampai dengan 13 Masehi. Yang lebih hebat adalah ditemukannya sebuah arca perunggu Dipa Laksmi bergaya kola dari abad 13 Masehi. Arca ini berwujud seorang wanita bersanggul yang membawa pelita. Surutnya kerajaan Melayu kuno telah meninggalkan warisan berupa bangunan-bangunan suci dan bukti-bukti kejayaan lainnya. Seiring dengan berkembangnya Islam di Jambi melalui putra Raja Turki Ahmad Barus II di Pulau Berhala pada tahun 1458 Masehi. Tanjung Jabung Timur pun memulai babak baru masa Islam. Menuju Pulau Berhala, tampak makam Datuk Paduku Berhalu dan peninggalan-peninggalan masa pendudukan Jepang.
Di antara Nyur Elok dan Ombak Nan Gagah, tidak jauh dari perkampungan cantik tempat para nelayan bermukim. Pernahkah kau berpikir tentang kehidupan nelayan di pesisir? Dalam pondok bambu yang tua bersinarkan lentera minyak surau. Hidup bagai perahu layar, timbul tenggelam dimainkan ombak. Hidup dalam perahu layar, sejak fajar hingga fajar. Sejak fajar hingga fajar. Putra Raja Turki, Ahmad Barus II, melalui perkawinan dengan Putri Silaro Pinang Masa, menjadi Raja Jambi pada tahun 1460 hingga 1480 Masehi. Maka Jambi pun memasuki masa Islam. Dan Ahmad Barus II bergelar Datuk Paduka Berhalu. Inilah makam Datuk Paduka Berhalu. Dari Putri Silaro Pinang Masa dan Datuk Paduka Berhalu, lahirlah anak yang kemudian tersohor sebagai pendiri Kerajaan Melayu Jambi Islam bernama Orang Kayu Hitam yang memerintah pada tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Selain makam Datuk, di Pulau Berhala juga tersimpan peninggalan yang masanya jauh lebih kemudian, yaitu peninggalan zaman Jepang berupa meriam, bangker, tungku, dan keramik. Kita sekarang berada di lokasi temuan meriam, berada di lereng sebelah barat, tidak jauh dari temuan meriam yang terletak di bagian puncak di sebelah timurnya. Di sini ada berapa meriam Pak tadi? 3. Ada 3 meriam. Oke, 3. Yang besar ini 1, yang 2 lain kecil-kecil. Kecil. Ini tampaknya kan ada beberapa pengerusakan ini Pak ya? Ya. Ini ada penggergajian ini. Ada. Itu ada penggergajian dan bagian kepalanya hilang. Kepalanya hilang. Kalau orang Jepang dulu lewatnya jalur ini Pak ya? Nah, ini. Lubang itu. Jalan ke sana. Jalan itu ya Pak ya? Ini pergi ke ini. Ya, kita sekarang ada di tempat meriam yang besar ini menghadap ke arah Tanjung Jabung. Tampaknya di sini ada beberapa ruang yang dihubungkan dengan lorong-lorong seperti itu. Bisa naik ke lokasi ini, di sana tuh ada bunker. Ya, ini adalah ruang yang lebih besar selain bunker yang di atas sana. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Kita menjumpai juga ruang lain, dataran lain yang dijadikan tempat tungku berikut meriam yang menghadap ke arah timur. Lautnya terbuka lepas. Di situ juga harus dipertahankan dengan meriam yang ada di bawah sana. Pulau Berhala selain elok dan kaya akan sumber alami, juga strategis lokasinya. Tak heran jika tentara Jepang membangun kamp militer di sini yang didukung bukan hanya oleh peralatan militer, tetapi juga perlengkapan penunjang hidup, termasuk tungku. Disinilah lokasi ditemukannya tungku Jepang yang terletak di sisi timur Pulau Berhala. Di sini akan nampak selain tungku Jepang adalah bagian lantai yang nampaknya dahulu mungkin dipergunakan sebagai untuk membersihkan alat-alat dapur, karena selain lantai ditemukan juga saluran yang akan membuang air kotoran itu terus mengalir ke pantai. Tak heran pula jika Pulau Berhala menjadi sasaran studi dan penelitian, khususnya dalam kaitannya dengan tinggalan sejarah dan budaya yang dimilikinya. Tinggalan apalagi yang ada di sana? Selain makam, meriam, bunker, dan tungku?
Di lokasi bunker yang berada di timur Pulau Bria, ini ditemukan pecahan-pecahan keramik guci yang berukuran besar. Di sini dari salah satu pecahan ini ada terbaca tulisan England. England. Keelokan nuansa bahari Pulau Berhala ternyata juga seiring dengan khasnya aktivitas keseharian penduduk yang begitu ramah. Ayo kawan, kawanku semua, naik perahu bersama. Saatnya menuju makam putra Datuk Paduka Berhalo yang termasyhur, makam orang kayu hitam di tepian Batanghari. Mencari kerang, jangan lupa bawa tongkat serta bako. Tunggu di dayung menyusuri pantai. Ketika kita menelusuri kembali Sungai Batanghari, kita akan menjumpai makam orang kayu hitam yang merupakan anak daripada Datuk Paduka Berhalo, yang pada masanya dulu orang kayu hitam berkuasa memimpin kerajaan Melayu Jambi. Alangkah senang rasa di hati, dapat kerang dijual lagi. Kompleks makam orang kayu hitam saat ini sudah rapi setelah dipugar. Untuk situs orang kayu hitam ini bisa dimanfaatkan ataupun dikelola dan dikembangkan menjadi satu aset wisata ziarah untuk masyarakat di Tanjung Jabung Timur khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Banyak sekali perahu-perahu yang lewat di depan situs orang kayu hitam ini, mereka berhenti untuk memberikan satu sesaji dengan membawa beberapa barang-barang atau benda-benda yang nantinya akan didoakan di dalam makam situs orang kayu hitam ini. Menuju pantai mencari kerang, jangan lupa. Tidak jauh dari makam, ditemukan tinggalan lain berupa struktur-struktur bangunan dari bata yang juga merupakan cermin kejayaan masa lalu. Di samping itu, di areal situs orang kayu hitam ini juga terdapat beberapa tinggalan-tinggalan arkeologi yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian karena benda-benda yang ditemukan di dalam area situs orang kayu hitam ini cukup beragam. Jadi di samping ada makam, di situs ini juga ada struktur-struktur bangunan yang sudah ditemukan dan sebagian juga masih terus dilakukan penelitian untuk melihat apa sebenarnya bangunan yang ada ini. Sebuah struktur bangunan bata yang setelah melihat dari kotak-kotak ekskavasi, kita perkirakan berdinah bujur sangkar berukuran 3,5 kali 3,75 meter. Kemudian kita lihat bahwa bangunan ini tampaknya tidak diberi penampil pada sisi-sisinya. Penemuan ini tentunya mempunyai arti penting, khususnya pada masa perkembangan Hindu-Buddha atau Melayu kuno di daerah aliran Sungai Batanghari, yang menunjuk pada abad ke-13 Masehi. Suatu keunikan yang kita temukan yaitu sebuah candi yang dikelilingi oleh parit keliling. Bentuk semacam ini dapat kita temukan di Muaro Jambi, khususnya di Candi Astano. Di sebelah utara dari struktur bata di sektor 1
ini ditemukan juga satu buah struktur bangunan yang sekarang sedang diekskavasi. Struktur bata itu kita sebut di sektor 2 Rangkayo Hitam. Di sektor 2 dari situs Rangkayo Hitam, kami menemukan struktur bata yang kedua. Apakah ini suatu bangunan pelengkap dari candi yang ada di sektor 1, ataukah ini suatu bangunan yang ada pada masa kemudian, yaitu pada masa hidup Rangkayo Hitam, pada masa awal Islam di Jambi, itu belum kita bisa dapat kepastikan. Makam orang kayu hitam, seperti halnya makam kuno di Indonesia, dilengkapi dengan nisan berbentuk persegi dengan bagian atas berbentuk kurawal, yang terbuat dari batu andesit dan berukuran cukup besar. Makam lain di situs ini adalah makam Putri Julong, yang menurut beberapa sumber merupakan putri yang berasal dari Thailand. Tidak jauh dari makam orang kayu hitam di seberang sungai itu terdapat makam orang kayu Pingai yang merupakan kakak kandung daripada orang kayu hitam itu sendiri. Orang kayu Pingai salah satu dari putra Ahmad Bahrus II atau Datuk Paduka Perhalo, di mana dalam sejarah Jambi Datuk Paduka Perhalo merupakan salah satu penyebar agama Islam di Jambi, kemudian menurunkan 4 orang putra. Yang pertama orang kayu Pingai, yang kedua orang kayu Pedataran, yang ketiga orang kayu Gemuk, dan yang terakhir orang kayu hitam. Anak-anak dari Datuk Paduka Perhalo inilah yang kemudian berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jambi dan sebagai cikal bakal daripada kerajaan-kerajaan Islam di Jambi sampai pada masa Kesultanan Jambi. Tanjung Jabung Timur memang kaya dengan tinggalan sebagai cermin kejayaan dan kearifan yang patut kita teladani. Seluruh tinggalan tersebut bukan hanya harus dimanfaatkan, tetapi yang lebih penting adalah dilestarikan. Masalah pelestarian untuk peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan tugas bersama. Dan yang terpenting, upaya-upaya pelestarian yang dilakukan ini tentunya diharapkan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian untuk peluang penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ini khususnya penelitian di bidang arkeologi, ini masih sangat terbuka luas, khususnya untuk mengungkap latar belakang sejarah atau sisi historis tentang keberadaan situs-situs tersebut. Lalu, upaya apa yang perlu segera dilakukan? Upaya yang kami laksanakan terhadap temuan dan potensi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, yang pertama kami akan menginventarisasi seluruh potensi. Kemudian tahap kedua akan kita laksanakan perekaman. Perekaman ini merupakan inilah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sejarah dan potensi yang ada, terutama dalam bidang sejarah dan purbakala. Kemudian juga besar harapan kami, berkeinginan nanti pada saatnya kita akan membuat museum di samping sebagai pelestarian nilai-nilai budaya. Kemudian juga itu merupakan media pendidikan. Demikianlah kisah panjang sejarah dan budaya Jambi yang begitu erat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tempat-tempat bersejarah pun kini tetap ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda bakti pada leluhur. Dan nantinya dapat pula menjadi tempat rekreasi sekaligus menjadi cermin jati diri bagi bumi sepucuk nipah, serumpun nibung untuk tetap jaya menempatkan diri di seantero negeri. Dan untuk itu juga kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat bersama dengan pemerintah daerah dan BP3 melestarikan dan menggali potensi-potensi yang telah
ada ini, sehingga dengan demikian diharapkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan salah satu kabupaten tujuan wisata, terutama dalam rangka wisata kepurbakalaan. Situs sebelah timur sudah kami. Kita temukan di situs Kota Kapur, Pulau Bangka. Temuan struktur di situs di sektor Rangka. Kamu bilang? Emang sekarang itu aku sudah tidak punya gaji, jadi aku ya sudah tidak ngurus perbakalan di sini. Buah rambutan masak di dahan, jatuh sebiji di pinggir kali. Tayangan situs sejarah sudah kami sampaikan. Kini saatnya mohon diri.